Mbak Datuk apakah kenal dengan sosok ini, Mbak? Oh, tahu ini teman. Oh, ini temannya Mbak Datuk ini? Iya, ini teman. Ini teman, namanya Pak Idi. Pak Adi, namanya panggilannya Pak Padi. Tahu ini. Kalau sama yang ini, Mbak? Kalau ini nggak tahu. Ya tolong aja. Kali ini kalau seandainya masuk di YouTube atau TV. Halo bro. Pak Datuk. Halo. Halo Ti. Pak Datuk. Ya, jawab kali bro. Waktu saya pegang Pak Bismo. Kalau ini, saya kurang tahu ya. Nah, ini anak mana ini? Orang mana ini? Cirebon. Oh, Cirebon. Saya Cirebon saya kurang tahu kalau anak ini. Kalau Cirebon saya pernah di Sahabat. Kalau di Sahabat saya sama siapa? Edi Iqbal. Itu kenal baik saya. Drivernya Edi Iqbal itu kenal baik saya. Di Cirebon, di terminal Cirebon, Pak Datuk tahu. Di PO Cirebon Sahabat itu Pak Datuk tahu. Oh ini ya, yang Cirebon. Ini mbak kamu berapa ini? Luragung. Oh Luragung. Saya kurang tahu. Padahal saya juga pernah situ. Tapi saya kalau di Sahabat ikut tanya di terminal itu Pak Datuk tahu. Gitu. Mbak, cita-cita apa yang Mbak Datuk belum tercapai sampai sekarang? Cita-cita apa ya? Saya pokoknya yang belum bisa tercapai itu ya ingin memperbaiki rumah tangga saya dengan ingin memperbaiki rumah. Itu aja. Ingin memperbaiki rumah. Saya supir itu ya di mana-mana premi yang bisa ngumpul itu ya di Sumber. Saya selain di Sumber itu uangnya nggak bisa ngumpul. Kalau di Sumber kan gajiannya kan tanggal, Mbak. Gajiannya itu tanggal 5 sama tanggal 20. Jadi kita jadi supir itu nggak bisa bohongi. Jadi premi waktu kita kerja kalau di PO lain dia kerja tapi bilang pada yang di rumah nggak kerja, padahal kerja. Itu yang pasti itu. Ya terus kalau di Sumber itu kan pakai keter, pakai ATM terus sama keter. Keternya ini, contohnya ya. Contohnya gini keter. Nah, keternya contohnya gini. Jadi nggak bisa dibohongi. Ini enggak. Ini masuk ATM, kita kerja ya kerja. Kalau kita kerja, bilang di rumah nggak kerja nggak bisa. Nah terus uangnya kan masuk ATM, ATM-nya yang mengambil istri. Gitu loh. Kalau di PO lain, kita kerja, bilangnya di rumah nggak kerja. Terus tanya istri, mobilnya rusak padahal nggak rusak padahal kerja. Nah terus kita bom di kantor, kita kan bisa. Kalau di PO lain selain itu paling nggak tahu pokoknya ya nggak saya sebutkan nama PO ini ya. Pokoknya di PO lain itu gitu. Kebanyakan saya tahu saya gitu. Saya sampai wah gini kasihan yang di rumah sebetulnya. Padahal yang di rumah nunggu hasil kerja gitu loh. Mbak, penghargaan apa yang Mbak Datuk pernah capai ketika menjadi driver? Sebetulnya banyak ya. Sebetulnya banyak. Ini aja dari tes-tesan Pertamina ini. Ini juara 1. Ini. Yang juara nasional nomor 2 itu nggak tahu hilang. Itu saya juara 2. Terus apa lagi ya? Ya nggak ada apa-apa kalau driver nggak ada apa-apa, cuma ada pengalaman kerja dari PO lain. Nah ini dari PO lain. Nah ini PO Harapan. Terus ini Mira, ini Sumber. Ya ada. Sudah banyak ya, cuma
Sebetulnya kan saya di apa mewakili Indonesia kan juara 2 itu ada anunya, ada apa? Ada yang nggak beres, gitu loh. Tapi kita dapat uang berapa, 3 sen saya berapa. Tapi saya nggak apa-apa. Uang itu, prinsip saya uang itu bisa dicari. Tapi sayangnya satu, di PO sekarang kalau orang ngelamar jadi driver, terutama contohnya ya di PO sekarang ini ya, PO baru-baru, yang pasti yang dicari itu usianya masih muda. Itu keliru kalau saya cari. Kalau saya seandainya dari personalianya yang punya kendaraan, cari yang berpengalaman. Sekarang kalau yang usianya muda, Mbak, yang pasti jam terbangnya kurang. Usianya muda kan bawa mobilnya, jam terbangnya nggak ada. Kita penumpang nyawa orang. Gimana kita? Ya kita cari yang punya pengalaman, jam terbangnya tinggi, walaupun usianya udah lanjut, tapi jam terbangnya orang kan nggak tahu kemampuannya, orang kan nggak tahu. Seperti contohnya saya kan banyak kan yang meremehkan saya. Dulu itu banyak yang meremehkan saya, Mbak. Waktu itu anak muda-muda di Bungur itu saya pindah malam di Bungur, mobil saya itu nggak laku, saya bawa di Sumber. Anak-anak muda, orang-orang dewasa itu nggak mau naik saya. Begitu saya Sumbari, kalau saya naik saya ke Salib, itu udah usah bayar. Tapi kalau saya nggak nyalip, nggak usah bayar. Kalau saya ke Salib, nggak usah bayar. Saya belikan makan. Itu taruhan saya. Kalau depan saya itu saya nggak bisa nyalip depan saya, nggak usah bayar. Tapi kalau saya ke Salib yang belakang saya, nggak usah bayar. Saya belikan makan. Sama seandainya dia ngerokok, saya belikan sama rokoknya sekalian. Ternyata nggak bisa, 1 hari 2 hari tahu semua. Akhirnya mobil saya belum parkir, yang punya bendera kalah sama saya. Akhirnya pendapatan saya nggak pernah kalah. Gitu. Ya maaf kalau ada teman saya yang tersinggung. Maaf, ini ada teman saya, orangnya masih muda, supirnya gila. Wah, kalau tawan saya sekarang saya pindah di Loster, lihat bangsat itu saya, tapi orangnya suka bergurau. Namanya orang yang bagian malam itu sekarang yang gila itu namanya Aris. Itu nyari saya nggak pernah bisa ketemu. Nyari saya Aris Princes itu. Betul. 95. Betul. Itu saya depannya nggak pernah bisa nyalip, saya nggak pernah bisa. Nyalip saya pada selisih 4 menit. Nyari saya, lah saya kan nyari saya, ketemu depan saya yang saya salib. Masih cari lagi, ketemu lagi, nggak bisa. Hilang. Dalam catatan Mbak Datuk tidak pernah sedikit pun terlibat laka, padahal Mbak Datuk adalah driver SWAS. Apa resepnya, Mbak? Ya, satu konsentrasi. Orang nyupir itu, Mbak, ya, satu waktu mau naik punya masalah di rumah, jangan dibawa waktu kita kerja. Satu. Kedua, konsentrasi. Waktu kita sudah pegang setir, gini, konsentrasi. Gitu. Terus ada godaan apa-apa, jangan dihiraukan. Kita kerja, kita membawa nyawa, kita membawa penumpang nyawa, yang kita bawa ini nyawa, gitu loh. Kan ada kebanyakan anak-anak itu bawa mobil, ada penumpang penumpang gini-gini, wah,
gini. Kalau saya enggak, kalau saya posisi nyetir, Mas, setir ya setir, konsentrasi, gitu. Jadi gimana bisanya penumpang itu naik mobil saya itu bisa nyaman. Nyamannya itu orang itu bisa tidur. Nah, kalau orang bisa tidur, pasti kan nyaman. Iya. Nah, tahu-tahunya saya sering ditumpai penumpang itu, padahal sudah sampai di terminal, dia turunnya sebelum terminal sampai ke bapaknya di terminal sampai tidur di mobil saya itu sering itu. Sering itu orang dari Jogja, jangankan orang biasa ya, ini bisa ditanya ini orang Polda, orangnya itu anak Solo, dianya di Polda Jawa Timur. Kalau nggak naik mobil saya nggak mau. Itu orangnya mau kalau naik mobil saya, nunggu saya, WA kernet saya. Disuruh pasti dia ikut. Misalnya apa? Dia kalau ikut saya, dia kan Solo Surabaya kan jauh. Butuh istirahat. Terus cari driver yang bawanya nyaman. Terus jamnya nggak telat, nggak lambat. Saya Solo Surabaya nyalip mobil 2, 3, 4 itu tiap hari udah biasa. Itu. Kalau saya loh ya. Kalau enggak nyalip enggak puas. Dari Solo atau dari Surabaya kalau saya enggak nyalip depan saya enggak puas walaupun saya usia lanjut. Saya enggak puas. Apakah Mbak Dato ini paham dengan kode-kode driver? Maksudnya kode driver gimana? Kode-kode itu kereta itu punya nomor kres-kresan. Jadi ini daerah ini ada petugas, jangan nyalip. Ini jangan nyalip marka ini ada petugas itu tahu. Anak saya itu saudara yang kasihan itu di kantor kan sering di WA sama penumpang Solo Semarang. Tanya saya. Itu sering itu. Saya kan sekarang kan nggak jalan Semarang. Waktu